Bab 2435, tidak ada gerakan. Di antara orang-orang ini, ada master yang dibawa oleh Stanley Woolen dari alam tengah bela diri kuno dan ada juga seniman bela diri yang dipilih oleh Charles Micheli dan lainnya dari korps seniman bela diri di dunia baru. Karena guntur dan kilat sangat menakutkan sehingga seniman bela diri biasa tidak bisa menahannya. Biarpun seniman bela diri yang berlari keluar ini di hari biasanya sangat kuat, mereka tidak akan mengeluarkan suara biarpun tulang mereka patah. Tapi saat ini, guntur dan kilat sangat aneh. Bahkan kalau mereka mencoba memblokirnya, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Jerry yang tidak menyalahkan mereka, lagi pula mereka sudah berusaha keras. Karena tubuh mereka tidak bisa menahan pemurnian guntur dan kilat, itu berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk memiliki senjata spiritual di 30 peti mati. Tapi yang membuat takut para seniman bela diri ini adalah ketika mereka sampai di depan pintu gua, mereka menemukan bahwa pintu batu gua tersebut tidak bisa dibuka sama sekali. Tetua pertama memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia awalnya berencana untuk membiarkan para seniman bela diri yang tidak bisa menahan guntur dan kilat pergi, tapi mereka gagal membukanya setelah mencoba untuk waktu yang lama. Tapi, lebih aman kalau keluar dari pintu gua. Guntur dan kilat yang menakutkan tidak menghantam sisi ini. Mereka terpaksa berdiri di depan pintu batu dan menyaksikan dengan ketakutan saat Jerry dan yang lainnya terus menanggung pemurnian guntur dan kilat. Guntur dan kilat menyambar semakin keras, seolah-olah akan mengubah semua orang yang hadir menjadi abu. Batu besar itu disambar petir, seperti gunung berapi kecil yang meletus. Sekitar setengah jam kemudian, guntur dan kilat berhenti. Semua orang kelelahan. Kultivasi dan daging semua orang terluka oleh petir. Tapi sudah berhenti. Rasanya kalau aku terus diserang, aku tidak akan sanggup menahannya lagi. Guntur dan kilat ini sangat menakutkan. Tampaknya tidak terlalu kuat, tapi dampak kerusakannya masih sangat kuat. Mungkinkah sekarang sudah lulus ujian? Bisakah peti mati dibuka sekarang dan senjata spiritual di dalamnya dikeluarkan? Semua orang menghela nafas lega dan berspekulasi satu demi satu. Beberapa seniman bela diri yang tidak bisa menahan pemurnian guntur dan kilat yang berdiri di depan gerbang batu semuanya kecewa dan menundukkan kepala dengan putus asa, seperti anak-anak yang sudah melakukan kesalahan. Mereka malu melihat Jerry Yang. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri, Tuan Yang, maaf, kami mengecewakan kamu. Jerry yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, aku tidak menyalahkan kamu, ini adalah kehendak Tuhan. Saat Jerry yang selesai berbicara dan semua orang hendak melanjutkan diskusi, sebuah suara terdengar lagi dari batu besar. Musim panas. Kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, semua orang kembali gugup. Mereka berseru, sekarang musim panas. Sepertinya musim semi tadi disebutkan. Apakah masih ada? Untuk sesaat, mereka tidak berani ragu sama sekali dan segera mengaktifkan kultivasi dan bersiap untuk melakukan perlawanan. Pemurnian guntur dan kilat barusan sudah meninggalkan trauma besar di hati mereka. Mereka masih ketakutan saat ini dan mereka tidak berani gegabah sama sekali. Mereka ketakutan di dalam hati dan sekarang mereka bisa memilih untuk segera pergi ke gerbang batu untuk bersembunyi. Tapi di dalam hati mereka masih merindukan salah satu senjata spiritual di 30 peti mati. Oleh karena itu, biarpun mereka tahu akan menghadapi bahaya, mereka tetap mengertakkan gigi dan berdiri teguh. Tapi, yang mengejutkan semua orang adalah kali ini tidak ada guntur dan kilat, juga tidak ada gerakan lain. Putra Stanley Woolen, Jericho Woolen, bertanya-tanya, kenapa kali ini tidak ada apa-apa? Semua orang terdiam karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua tanpa sadar memandang Jerry Yang dan bertanya pada Jerry Yang apakah dia tahu sesuatu. Bersambung. Bab 2436, Musim Semi, Musim Panas, Musim Gugur dan Musim Dingin. Pada saat ini, sebelum Jerry Yang sempat menjelaskan, Dorin Motei tiba-tiba berkata, pernahkah kamu memperhatikan bahwa suhu di dalam gua sepertinya meningkat dengan cepat? Mendengar ini,
Semua orang menyadari bahwa kulit mereka sudah merah karena kepanasan dan berkeringat. Mereka terlalu gugup sekarang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi tidak menyadarinya. Gadis yang penuh perhatian, Doreen Motei, sepertinya sudah menemukan sesuatu lagi. Dia melanjutkan, "Aku mengerti, kita mungkin harus menahan panas kali ini." Benar saja, mereka menemukan bahwa sumber panasnya adalah 30 peti mati merah, seperti 30 oven besar. Segera, semua orang tidak mampu menahan peningkatan suhu di dalam gua. Keringat di tubuh mereka mengering dan kulit mereka mulai mengering. Hampir setiap orang memiliki ekspresi kesakitan di wajah mereka dan mereka semua menggunakan teknik mereka untuk melepaskan energi spiritual dari tubuh mereka untuk melindungi tubuh fisik mereka. Kalau ada orang biasa yang hadir, mereka pasti akan mati terbakar di tempat. Bahkan Jerry yang merasa tenggorokannya kering dan mulutnya putih saat ini. Aku tidak tahan lagi. Panas sekali, seperti berdiri di tengah gunung berapi. Energi spiritual di tubuhku sudah habis dan aku tidak bisa menahannya lagi. 10 menit kemudian, suhu di dalam gua hampir mencapai ratusan derajat, sudah melebihi suhu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Semua orang yang hadir menahan kesakitan, tapi banyak dari mereka tidak bisa menahannya lagi dan tidak punya pilihan selain berlari menuju gerbang batu secepat mungkin. Tubuh mereka sudah kehilangan lapisan kulit karena panas terik dan mereka bahkan tidak berani menyentuhnya lagi. Mereka tahu betul bahwa kalau mereka tinggal beberapa puluh detik lagi, mereka akan mati kepanasan. Saat ini, mereka bersembunyi di balik pintu batu dan terengah-engah. Hanya di sini suhunya normal. Melihat seseorang berhenti lagi, Jerry yang tetap tenang. Bagaimanapun, kali ini, banyak master dipilih dari alam tengah bela diri kuno dan dunia baru. Biarpun banyak orang tidak bisa bertahan dalam ujian, masih banyak orang yang bertahan. Baru saja terjadi guntur musim semi dan sekarang musim panas yang terik. Akankah ada musim gugur dan musim dingin berikutnya? Ujian macam apa yang akan terjadi pada musim gugur dan musim dingin? Setelah ujian musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, akankah ada ujian lainnya? Jerry yang diam-diam berspekulasi di dalam hatinya tentang segala kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di antara semua orang yang hadir, biarpun Jerry yang tampaknya paling tenang, Jerry yang paling menderita. Sebagai penguasa pedang kaisar, Jerry yang masih harus mengedarkan energi spiritual saat ini, mentransfer sebagian energi spiritual ke pedang kaisar untuk mendukung kelanjutan rencana penghancuran. Pada saat yang sama, Jerry yang masih menanggung semua ujian yang terjadi di dalam gua dan dia tidak memiliki energi spiritual tambahan untuk melindungi tubuhnya. Alasan kenapa Jerry yang mampu bertahan adalah, di satu sisi, daya tahannya yang kuat dan di sisi lain, karena tubuh dao bawaannya pernah disempurnakan dan dibentuk kembali di tungku ilahi 9 naga, sehingga lebih kuat. Pada saat ini, Jerry yang bahkan diam-diam berterima kasih kepada Noah Huang karena ingin menyempurnakan pil obat dari dia, yang memberinya peluang besar. Kalau tidak, hanya mengandalkan kultivasi sebelumnya, itu tidak akan cukup untuk terus mempertahankan rencana penghancuran tetap aktif. Pada saat ini, sebuah pemikiran yang tidak bisa dijelaskan muncul di benak Jerry Yang, kenapa aku selalu merasa ada keberadaan yang kuat dan menakutkan di belakang aku, mengendalikan segala sesuatu dalam kegelapan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendali tangan besar yang tak terlihat itu. Bersambung.